gitu, ternyata ada satu nick dan kakak yang digunakan untuk ribuan nomor. Yang dirugikan siapa? Masyarakat gitu. Karena dari nomor handphone itu bisa digunakan untuk melakukan teror, spam gitu, penipuan, pengambil alihan dompet digital, ya kan, kemudian pencurian rekening gitu, yang akhirnya banyak merugikan masyarakat dan banyak membuat hidup masyarakat kita berantakan. Kalau kita mau bertanya siapa sosok di balik hacker ini, ya agak susah. Kenapa? Karena hacker yang jago, pintar, dia pasti akan menyembunyikan identitasnya gitu. Lemahnya dinding pertahanan siber di Indonesia ditandai dengan mudahnya data-data rahasia ini dicuri. Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara membutuhkan anggaran baru untuk melawan para hacker. Bahkan, nominal yang disebutkan jumlahnya terbilang fantastis, yakni berkisar 2 triliun atau bisa lebih. Lantas dengan jumlah tersebut, terbilang wajarkah untuk memberantas hacker si pelaku kejahatan dunia siber? Saya nggak ngerti tuh bagaimana hitung-hitungan melawan hacker tuh harus sampai 2 triliun gitu, atau 5 triliun atau 20 triliun gitu. Nggak ngerti tuh gitu. Atau mungkin itu digunakan untuk beli alat gitu yang harganya 2 triliun gitu. Ya itu bukan masalah alatnya gitu. Anggaran penting memang gitu untuk mendukung kegiatan di kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber. Memang penting sekali gitu. Yang hangat menjadi perbincangan masyarakat di jagat dunia maya adalah aplikasi WhatsApp yang dirasa ada kejanggalan. Sebagai pengguna WhatsApp pasti mengetahui kalau centang 1 dan centang 2 pada chat memiliki sebuah arti. Chat sudah terkirim namun belum terbaca dan centang akan berubah menjadi 2 ketika pesan tersebut sudah dibaca oleh penerima. Namun kejanggalan para pengguna chat WhatsApp sering ditemui terlihat berstatus online padahal masih centang 1. Dan bahkan status aplikasi kerap online tapi pengguna merasa tidak sedang membuka aplikasi tersebut. Benarkah aplikasi WhatsApp penduduk Indonesia sedang dihack? Jadi kalau kita berbicara masalah aplikasi ya gitu, contohnya misalkan WhatsApp yang tiba-tiba kelihatan online walaupun kita baru centang 1 atau kita ternyata nggak aktif gitu, ya mungkin ada kesalahan sistem di servernya WhatsApp gitu. Tetapi kalau misalkan ternyata gitu ada orang lain yang ternyata dia memiliki data-data kita dan melakukan pengambil alihan akun WhatsApp kita gitu, nah itu sebenarnya bisa dicek tuh apakah WhatsApp kita itu terkoneksi dengan device lain. Kalau kebocoran data ini efeknya adalah dengan memiliki data yang cukup lengkap gitu, dia bisa melakukan penipuan untuk mengambil alihan akun WhatsApp gitu. Di mata dunia, hacker Indonesia juga dikenal berbahaya dan tidak akan segan-segan melakukan tindakan cybercrime untuk menyerang, membobol sistem, atau mencuri data target. Tidak hanya meretas situs dalam negeri saja, berbagai situs milik negara lain pernah menjadi korban kesadisan hacker tanah air. Pernah di tahun 2013, kita ini menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang melakukan penyerangan atau hacking ke negara-negara lain di luar negeri gitu. Nomor 3 seluruh dunia gitu. Pernah juga dari Indonesia hanya SMA saja bisa menjebol itu ya. Jadi begini, secanggih apapun ya teknologi itu, kalau kemudian dipelajari banyak orang, itu juga akan repot juga ya, akan jebol juga. Nah, untuk memprotek itu maka di Indonesia ada yang namanya BSSN ya. Tugas pokoknya adalah memprotek media milik negara ya. Tetapi itu pun kadang-kadang kita masih kewalahan. Karena apa? Ini urusan high tech ya, urusan yang memang juga untuk memproteknya juga dengan alat-alat yang harus lebih canggih. Oleh karenanya hacker tetap di bawah pembinaan kita secara literasi, dan kita tetap secara umum pada masyarakat selalu memberikan public opinion supaya mereka
tetap on the track ya, tidak lantas meniru ataupun juga melakukan hal-hal yang merugikan, sebagaimana terjadi pelanggaran-pelanggaran kalau misalnya itu dilakukan termasuk para hacker-hacker itu. Demikian. Salah satu hacker Indonesia yang paling sohor adalah Jim Geovedi. Reputasinya dikenal ciamik hingga dianggap berbahaya bagi dunia. Jim pernah mengubah arah orbit satelit milik Cina dan menggeser rotasi 2 satelit milik Indonesia. Atas kemampuannya itu, kini Jim membuka jasa konsultan, uji coba sistem jaringan keamanan, dan pengamanan satelit di London, Inggris. Dan yang paling menghebohkan di tahun 2019 lalu, siswa SMP yang baru berusia 15 tahun mendadak viral dan jadi sorotan masyarakat. Namanya Putra Aji Adari, asal Tangerang, berhasil meretas lembaga penerbangan internasional NASA milik Amerika. Putra Aji ternyata juga pernah membobol ratusan situs pemerintah yang memiliki sistem keamanan ketat, dan mengejutkannya mampu dibobol hanya kurang dari 3 menit. Timbullah pertanyaan, apakah mungkin situs dengan keamanan yang sangat ketat dapat diretas begitu saja? Mungkin perlu kita sadari ya gitu bahwa teretasnya suatu institusi gitu kadang-kadang bukan disebabkan oleh jagonya si hacker gitu, tapi seringkali disebabkan karena lemahnya sistem keamanan yang dimiliki oleh institusi tersebut begitu. Sehingga ketika misalkan lembaga ini dia lupa melakukan patch gitu, atau antivirusnya tidak diupdate gitu kan, atau dia membuat aplikasi baru yang sebenarnya masih ada celah security-nya gitu, ternyata sudah terlanjur dipublish gitu. Nah, ketika ada orang nyoba-nyoba masuk, ternyata loh, ini kok bisa, loh, ini kok gampang gitu. Oh, ini ternyata kita bisa loh geser koordinat gitu. Oh, ternyata NASA juga banyak celahnya loh gitu. Jadi banyak kasus-kasus peretasan itu bukan disebabkan oleh si hackernya yang jago, tapi oleh si penyelenggara sistem elektroniknya ini gitu, yang memang mereka lemah gitu. Tindak kejahatan cyber makin mengkhawatirkan. Celah sistem keamanan teknologi dimanfaatkan orang untuk meraup keuntungan. Juga uji coba kemampuan. Sebut saja kasus pembobolan kartu kredit, memindahkan transaksi uang, meretas tampilan layar videotron, dan kasus-kasus lainnya. Juga bentuk protes kebijakan dengan cara meretas situs pemerintah hingga kejahatan yang merugikan negara. Jadi beberapa waktu yang lalu kita dengar banyak sekali kasus-kasus skimmer. Skimmer itu adalah kejahatan cloning kartu ATM gitu, ya kan. Jadi kartu ATM ketika dimasukkan ke mulut ATM, kemudian disitu dipasangin alat gitu, yang gunanya untuk mengcopy data ATM tersebut. Nah, setelah datanya dicopy, dibutuhkan PIN, karena kartu ATM tidak bisa digunakan nggak ada PIN-nya. Biasanya orang untuk mengetahui PIN-nya pasang kamera kecil di atasnya keypad gitu. Kalau misalkan itu gampang ketahuan, sekarang si pelaku skimmer ini pasang keypad palsu, ditaruh di atasnya keypad asli gitu. Yang kalau dia mencet PIN-nya itu langsung tercopy gitu. Banyak sekali kalau luar negeri juga apalagi. Aku khususnya di finansial, di bank biasanya. Aku track recordnya banyak kan finansial semua di bank. Tiap hari di Rusia tuh ada bank sana, kita ambil duitnya, pernah itu tahun berapa, 2013 itu pernah. Jadi sistemnya itu dia pakai mata uang 2 euro sama dolar, tapi kita isi misalnya $1, kita transfer pakai tanda minus, itu masuk duitnya. Jadi kita transfer minus 10.000, jadi yang di mata orang dolar ini jadi 10.000 US. Itu jadi salah dari sistemnya. Dari situ kita tarik duitnya. Kalau pengen dirahasiain mas sengaja, kalau orang semua tahu takutnya culik gitu kan. Karena lu bisa ngambil duit dan kita kan. Kalau ada mafia ngambil kita gimana? Ayo ambil duitnya nih, atau nggak mati kamu. Bisa aja kan. Cuman lebih enak nggak pengen ketahuan sih. Kalau orang ketahuan gitu malah nggak enak kan. Mau tidak mau, pengamanan sebuah sistem teknologi menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Salah satu langkah perusahaan, pemerintah, serta aparat negara yaitu dengan bekerja sama memberikan posisi ini kepada mereka, para hacker profesional. Tergantung sistemnya mau diretas itu, kan ada setiap sistem ada celahnya nih. Nah di celahnya itu kita exploit. Jadi kita coba-coba celahnya biasanya masuk sistemnya, taruh backdoor. Dari backdoor kita ambil database. Ada misalnya ada file misalnya file dokumen PDF, kalau macam kita ganti
file dokumennya jadi masuk di virus. Nanti kalau ada yang download pada kena virusnya. Jadi kayak gitu. Ya pernah sih, tapi bukan karena ketangkap ya, tapi bisa dibilang menyerahkan diri. Karena aku bikin video, posting di YouTube, polisi dibaca, sama orang umpangnya juga baca. Wah ini nggak bahaya, ini nggak benar nih. Di video itu aku bisa edit saldo, bisa akses data-data orang. Karena niat pengen ngasih tahu, karena mereka secara baik-baik kan nggak mau nyamperin gitu. Jadi kita pas posting aja publik, baru dari situ mereka malah laporan ke polisi, kita anggap itu. Dan satu lagi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa kita tetap harus memantau hal-hal seperti itu, mengingat ini menyangkut juga masalah keamanan, dan kita ingin negeri kita tetap negeri yang aman, tertib, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran akibat adanya akses-akses para pihak ya ke dark web tersebut. Dan yang paling menghebohkan, di bagian terdalam jejaring berbasis internet ini ada sebuah situs jasa pembunuh bayaran tersohor, yaitu MassRabbit. Di mana keberadaan mereka? Siapa pelaku eksekutor pembunuhnya? Hingga saat ini masih belum bisa terdeteksi dan masih menjadi misteri. Gak mantap nih bang. Nih, Gerigi lebih berasa. mau yang lebih berasa? Pakai Sutra Gerigi. Sutra Gerigi lebih berasa. Kala gelap merenggut cahaya, hanya pada terang surya kita temukan arah. Kita adalah surya. Siapapun yang kamu cintai, apapun yang orang lain pikirkan, jangan ragu untuk lebih dekat. Nafas segar dan lebih percaya diri dengan Close Up. Pencari kenyamanan, percaya rekomendasi ahli. Tarikannya berat nih. Teknologinya efektif kurangi gesekan. Tarikan jadi enteng dan mantap. Federal Matic, rekomendasi ahli bikin nyaman. Sutranya dong bang. 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 Kala gelap merenggut cahaya, hanya pada terang surya kita temukan arah. Kita adalah surya. Superbike is back. Titel juara dunia Superbike masih ketat diperebutkan oleh Toprak, Bautista, dan Jonathan Rea. Setelah berhasil meraih podium di Ceko, mampukah Scott Redding kembali mendapat podium di Magny Course? Superbike Perancis, race pertama, Sabtu, 10 September jam 11.45 malam. Race kedua, Minggu, 11 September jam 11.15 malam. Ini baru Trans 7. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sweetsal mempersembahkan wangi lembut khas Sweetsal dengan bahan alami dan formula yang lembut untuk bayi. Wanginya makin mempererat Anda dengan si kecil. Jadikan momen mandi bayi momen bahagia bersama. Dilaporkan di kota Surabaya terdapat hujan salju. Tidak percaya? Buktikan aja langsung sekarang juga, karena Trans Snow World di Trans Icon Surabaya telah dibuka. Yang pasti banyak permainan salju yang menyenangkan. Tiket bisa dibeli melalui website transentertainment.com atau Deticom mulai sekarang juga. Sunsilk Conditioner Challenge. Saya rambut kusut. Ayo kita tes dengan angin kencang. Aku pakai Sunsilk Conditioner. Dia tidak.
Hasilnya, Rambut kusut dan rontok. tetap nggak kusut. Pakai Sunsilk Conditioner Smoothies setelah keramas yang menutrisi dan melembutkan 7 kali ekstra. Nggak khawatir rambut kusut, rambut rontok berkurang hingga 94%. Stop rambut kusut dan rontok. Pakai Sunsilk Conditioner setelah keramas. Selebritis pasti punya cerita seru yang selalu dinanti. Hits abis Trans 7. Momen terbaik mereka, Selalu saja membuat sensasi. keseharian, hingga kekonyolan Suami komedian pasti ada saja ya tingkah laku. menjadi bagian penting bagi para penggemarnya. Ada hal baru apa lagi ya dari mereka? Stay tune di Hits Abis. Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Ini baru Trans 7. Heinz, pasangan seru makanan favoritmu. Kuman gak hanya serang tangan, serang rambut, dan seluruh badan. Pakai Lifebuoy 3-in-1. Rambut kuat, lembut di tangan, lawan kuman menyeluruh. Satu produk 3 manfaat. Lifebuoy 3-in-1. Keamanan masyarakat selalu menjadi prioritas. Apa yang terjadi di jalan raya maupun pelanggaran lalu lintas akan ditindak tegas. Beragam kasus penyalahgunaan pun tak luput dari investigasi. Apalagi tindak pidana yang membahayakan nyawa orang lain maupun pribadi. Tetap waspada dan jauhi perkara. The Police. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Sabtu dan Minggu jam 7.15 malam. Ini baru Trans 7. Kopi pedas doer kuah dan geledek goreng. Biangnya cabai rawit dan cabai merah yang pedes parah. Bikin ha. Cus, sikat kopi pedas doer kuah dan geledek goreng. Pedesnya lagi, seru, lanjut lagi. Kebayanya bagus. Tapi mukaku kucel. Baru Pond's Foam pertama dengan serum. Kekuatan 10 kali glow serum tak cuma membersihkan, tapi juga menutrisi. Untuk wajah extra glowing. Anak ayah bikin pangling. Pond's baru. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Dark Web merupakan situs yang tidak dapat diakses melalui browser biasa, dikarenakan sebagian besar datanya dienkripsi dan dikelola secara anonim. Situs ini sarangnya berkumpul para hacker profesional, dipakai untuk menyimpan data rahasia dunia, melakukan transaksi ilegal, penjualan barang terlarang, hingga jasa kasus kriminal. Salah satunya adalah MaskRabbit. Nama ini sempat viral di media sosial lantaran diketahui menawarkan jasa pembunuh bayaran. Yang anehnya, situs ini hanya dapat diakses jika tersambung dengan jaringan deep web melalui software khusus. Bagaimana mengaksesnya? Sangat mudah sekali sebenarnya kalau kita tahu caranya. Kita bisa menggunakan browser Tor atau menggunakan browser lain yang bisa melakukan akses ke dunia disepakati pembayaran. Bayarnya juga di sana nggak kayak di banyak uang-uang ini, banyak uang-uang kripto gitu yang digunakan di dalam dark web gitu. Bermodal kepandaian teknologi inilah, manusia dengan ciri menutup identitas diri menggunakan topeng kelinci, bergentayangan mencari mangsa. Konon, seseorang yang mengorder jasanya cukup memberikan nama serta foto calon korban. Setelah tereksekusi, MaskRabbit akan mengirim laporan berupa foto selfie bareng korban dan meminta nama lain untuk dijadikan target selanjutnya. Jika tak ada lagi nama baru, kumpulan orang-orang psikopat ini akan menjadikan si pemesan jasa sebagai target yang wajib dibunuh. Terbilang sadis dan mengerikan. Meski tak masuk di akal, MaskRabbit hingga kini masih dipercaya eksistensinya, walau keberadaan dan aktivitasnya belum diketahui secara pasti. Soal MaskRabbit ini sampai sekarang juga apakah ini sebuah kenyataan yang ada atau cerita fiktif, ya. Tetapi kalau berbicara soal pembunuhan,
saya kira dari Jepang pernah juga terjadi ya, masuk ke negara lain kemudian melakukan misalnya tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya ya, dengan atas dasar aliran tertentu ya, begitu. Contoh bahkan mungkin dari negara-negara lain yang kemudian ada juga yang masuk ke negara lain untuk melakukan tindakan, tetapi ini susah dibuktikan. Melihat sulitnya menemukan alat bukti dan jejak pembunuhannya, timbul rumor liar di berbagai situs kalau Mas Rabbit dikendalikan oleh orang-orang profesional hebat dari dunia militer, mulai dari veteran, tentara elit, hingga agen rahasia negara. Benarkah demikian? Kalau menurut hemat saya, itu bisa saja terjadi di Republik ini. Ya, ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu, tetapi kembali lagi untuk menghadangnya akan sulit dengan era seperti sekarang ini, lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain ya. Dan kan mereka secara tertutup. Dan kemudian kalau kita lihat ya, andaikan terjadi di Indonesia, ya kita harus menjaga warga lokal ini, warga negara Indonesia ini jangan mau terlibat untuk hal-hal kejahatan seperti itu. Itu ya. Lantas bagaimana cara mereka menutup rapat identitas diri dari celah jejak digital? Benarkah sulit terdeteksi? Kalau untuk melacak aktivitas di dark web ya, itu seperti akan susah sekali. Kenapa? Karena jaringan yang ada di dark web ini berbeda dengan jaringan yang kita gunakan untuk kegiatan internet sehari-hari. Kalau internet kita tahu ada IP address gitu ya. Jadi misalkan si A connect ke internet, kita bisa tahu IP address-nya menggunakan IP address apa. Itu bisa kita deteksi, bisa kita tracking dia ada di mana begitu. Kalau di dark web nggak bisa. Dia menggunakan sistem proxy gitu, berkali-kali proxy gitu. Dari mulai misalkan dia asalnya dari Amerika nih, tapi dia menggunakan proxy dari India, proxy dari Vietnam, proxy dari Thailand, proxy dari Singapura dan lain-lain begitu, sehingga kita nggak bisa mendeteksi sebenarnya aslinya itu siapa sih dia gitu. Kalau rekam jejak aktivitas mereka dalam membunuh saja tidak diketahui, maka jelas identitas masing-masing anggota Mas Rabbit juga tak pernah akan terkuak. Dari siapa yang mendirikan, siapa yang memimpin operasi, siapa juga yang menerima dan menolak request. Gak mantap nih bang. Nih, Gerigi lebih berasa. mau yang lebih berasa? Pakai Sutra Gerigi. Sutra Gerigi lebih berasa. Pencari kenyamanan, percaya rekomendasi ahli. Tarikannya berat nih. Teknologinya efektif kurangi gesekan. Tarikan jadi enteng dan mantap. Federal Matic, rekomendasi ahli bikin nyaman. Kala gelap merenggut cahaya. Hanya pada terang surya kita temukan arah. Kita adalah surya. Sutranya dong bang. Bang. Kala gelap merenggut cahaya. Hanya pada terang surya kita temukan arah. Kita adalah surya. Pencari kenyamanan, percaya rekomendasi ahli. Tarikannya berat nih. Teknologinya efektif kurangi gesekan. Tarikan jadi enteng dan mantap. Federal Matic, rekomendasi ahli bikin nyaman. Akan ada keramaian di setiap perjumpaan mereka. Wah, ramai lagi nih. Semakin ramai dengan kedatangan tamu terkenal. Penyanyi dangdut terkenal kayak Ayu Ting Ting, Sur. Ayu Ting Ting terkenal, tapi banyak hatersnya, Mak. Buktikan sendiri. Terbukti sudah. Kamu telah membolongi saya. BTS, bercanda tapi santai. Setiap Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam. Ini baru Trans 7.
Rahasia kulit cerah kenyalku. Baru Glow & Lovely Brighty Glow Facial Foam. Membersihkan dengan Power Charge Vitamin C. Meresap hingga 20 lapisan. Bantu cerahan dari dalam, kulit cerah terasa kenyal dengan vitamin C. Dari Jeju buat kulit cerahmu. Emerald Lovely Jeju Orange mengandung ekstrak Jeju Orange dan Vitacermat Advance yang 100 kali lebih kuat dari vitamin C biasa. Kulit cerah dalam 2 minggu. Emerald Lovely White UV Smooth and Bright. It's bright, it's lovely. Pepsodent baru, Nabatu Sauda, dan Siwak. Dengan zinc mineral, tawan 99% bakteri. Pepsodent baru untuk gigi putih alami dan perlindungan untuk Anda dan keluarga. Setiap senyuman begitu berarti. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Keamanan masyarakat selalu menjadi prioritas. Apa yang terjadi di jalan raya maupun pelanggaran lalu lintas akan ditindak tegas. Beragam kasus penyalahgunaan pun tak luput dari investigasi. Apalagi tindak pidana yang membahayakan nyawa orang lain maupun pribadi. Tetap waspada dan jauhi perkara. The Police. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam. Sabtu dan Minggu jam 7.15 malam. Ini baru Trans 7. Sering mencuci bisa merusak baju favoritku. Lindungi dengan Molto baru. Teknologi revolusioner Ultra Care-nya melindungi serat pakaian. Jadi bajuku bisa tampak selalu baru dan harum. Molto baru, perlindungan tahan lama untuk pakaian. Sambal rumahan itu otentik aromanya, otentik teksturnya, yang nikmatnya seotentik rasa sambal Indonesia. Baru ABC Sambal Nusantara. Ekstrimnya panas Indonesia bikin gampang keringetan. Yakin bisa tetap segar? Rexona Formula baru. Berikan 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar dan wangi sepanas apapun dengan 72 jam kesegaran dari Rexona. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukupan deh. Sini, aku dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Annyeonghaseyo, Sunlight Korean Strawberry baru. Perpaduan jeruk nipis dengan kesegaran Korean Strawberry tak hanya bersihkan lemak, tapi juga berikan keharuman segar yang romantis. Sunlight Korean Strawberry baru. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Memperkenalkan wadah Everyday Matte Shot. Diperkaya dengan vitamin C, bibir sehat tampil maksimal di media sosial. Colors you never met before. Wadah Everyday Matte Shot. Freeze. Ada kopi dingin? Mau kopi dingin? Uniknya hazelnut macchiato dan creaminya cookies and cream buat hidup banyak rasa. Sepintas seperti hoax atau bahkan hanya cerita legenda di dunia maya, hingga saat ini semuanya masih berselimut kabut. Ada, tapi tak bisa dipegang. Kecuali bagi seseorang yang punya keberanian dan keahlian khusus di jejaring internet. Untuk masuk ke zona dark web, kemungkinan besar akan menemukan aktivitas mereka. Ya, pemirsa misteri dunia, hacker adalah orang yang mampu menerobos sistem keamanan komputer dan jaringan. Peretasan yang dilakukan biasanya untuk menguji skill diri sekaligus menguji sistem keamanan web tertentu, hingga tak jarang menyusup merangsak masuk ke situs besar yang memiliki pengamanan super ketat. Dengan adanya kasus kebocoran data membuat penduduk Indonesia kini merasa geram. Lantas, siapakah yang harus disalahkan atas bocornya data ini? Semua masih dalam penyelidikan dan bisa saja akan menjadi misteri yang sulit terungkap. Selamat malam.